kakiku, patah tanganku, rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpi. Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa lumpuhkan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan lama. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar 94,6 Radio Pradia Suara FM. Inilah radio Anda, komunikasi lancar, informasi benar. Kembali dalam program Dialog Halo Polisi, jalinan kerjasama kami bersama Polres Tuban. Kembali menjumpai Anda mulai pukul 14 hingga nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat pada edisi Jumat 9 Juli 2021. Dan pada kesempatan siang kali ini tentunya akan membahas terkait dengan sosialisasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat di Kabupaten Tuban. Bersama narasumber yang telah hadir yaitu Ibtu Sampir Santoso selaku Kanit Dikjasa Satlantas Polres Tuban. Selamat siang Bapak Ibtu Sampir. Selamat siang Mbak Yuli, kita bersua kembali, lama kita tidak bertemu. Dan saya mengucapkan selamat siang bagi warga seluruh Kabupaten Tuban, semoga selalu sehat. Amin. Seperti halnya lagunya Tulus yang sudah kita hadirkan, Manusia Kuat. Semoga saja Bapak Ibtu Sampir juga selalu menjadi manusia yang kuat ya. Amin, amin. Amin. Dan untuk Anda pendengar yang ingin berinteraksi bersama kami buka kesempatan Anda di via telepon atau di telepon on air kami di 0356 327 590 atau bisa lewat SMS dan WhatsApp kami di 082143293559. Sekali lagi Anda bisa lewat di via telepon kami di 0356 327 590 atau SMS dan WhatsApp kami di 082143293559 atau juga bisa di Facebook kami di LPPL Tuban Pradia Suara. Anda juga bisa mendengarkan kami via streaming ya, tentu di pradiasuara.tubankap.go.id atau dengarkan kami di Google Play atau di aplikasi TuneIn, RDio, Nobex Radio atau di Radio Garden. Nah, Bapak Sampir, bicara tentang pelaksanaan PPKM darurat COVID-19 Kabupaten Tuban, sejauh ini langkah apa saja yang sudah dilakukan Polres setempat? Mengingat ya, PPKM ini berjalan dari tanggal 3 Juli kemarin sampai nanti tanggal 20 Juli 2021. Silakan Bapak Ibtu Sampir. Baik, kita ketahui bersama bahwa PPKM darurat ini diberlakukan mulai tanggal 3 Juli sampai dengan 20 Juli. Karena pelaksanaan hidupan dan usaha-usaha apa saja yang telah dilaksanakan oleh Polres Tuban, terutama lalu lintas, bahwa sampai saat ini Polres Tuban di samping selalu mengedukasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan PPKM dengan harapan masyarakat mengerti, memahami, dan melaksanakan serta mematuhi apa-apa yang harus dipatuhi dalam rangka PPKM darurat ini. Yang utama dan tujuan yang pertama yang adalah bagaimana masyarakat Kota Tuban, umumnya Indonesia, selamat tidak terjangkit COVID-19. Terkait dengan pelaksanaannya di Kabupaten Tuban, bahwa Polres Tuban bekerjasama dengan instansi terkait baik dari Satpol PP, TNI, Disub, di samping setiap hari ya seluruh Kabupaten Tuban, baik itu di kecamatan, bersama antara Kapolsek dan Ramil dan Camat, selalu menggelar operasi-operasi tentang penerapan PPKM darurat ini, yaitu melalui edukasi dengan mendatangi tempat-tempat keramaian, mendatangi warung-warung dengan harapan patuh dan taat prokes yang sesuai dengan program pemerintah dan rangka mengurangi COVID. Di samping melaksanakan patroli dan razia
Polres Tuban khususnya lalu lintas juga melaksanakan pembatasan mobilitas masyarakat dengan menutup jalan-jalan di wilayah Kota Tuban, dan bahkan mulai kemarin di kecamatan-kecamatan juga diberlakukan sama, menutup sebagian jalan dalam rangka membatasi mobilitas masyarakat. Khususnya di Kabupaten Tuban, di kotanya, kita ketahui bersama bahwa sepanjang jalan Basuki Rahmat, satu, yang kedua Veteran dan Jalan Suryo, yang ketiga Jalan Kartini, yang keempat Jalan Sunan Bonang, Jalan Sunan Kalijogo, itu dilakukan penyekatan mulai jam 19 sampai jam 23 setiap malamnya. Di samping itu, dalam rangka mengurangi juga aktivitas masyarakat di dalam kota, Jalan Ring Road yang tadinya belum diberlakukan dari arah timur, baik barat, dari arah timur dan barat, jalan Jawa, kendaraan-kendaraan kecil sudah dialihkan ke Ring Road, tentunya dengan penjagaan-penjagaan yang dilakukan oleh Satlantas dalam rangka mengurangi tingkat kecelakaan yang ada di seputar Jalan Ring Road. Demikian, Mbak Yuli. Baik, ada banyak pembatasan yang dilakukan dari petugas gabungan tadi ya. Ini juga jadi apresiasi yang tinggi ketika petugas gabungan ini bersatu padu untuk kebaikan masyarakat Tuban pastinya ya. Dan itu sambil bicara juga tentang tadi ada razia yang dilakukan ini di tempat publik ya, salah satunya di perkantoran juga, di sekolah juga dilakukan, lalu juga di warung-warung kafe. Nah, bicara tentang tersebut, penegakan yang dilakukan ini apakah juga diterima dengan baik oleh masyarakat, mengingat juga ada banyak pembatasan dalam PPKM darurat ini, Bapak Ibu Sambir, silakan. Baik, tentunya dari pihak kepolisian menyadari bahwa tentunya di awal banyak protes-protes dan rentangan dari masyarakat. Kita menyadari manusiawi saja, karena apapun namanya upaya pembatasan mobilitas masyarakat ini akan berdampak kepada penghasilan daripada warga masyarakat yang terutama melaksanakan aktivitas jual belinya, terutama di waktu malam hari. Karena itu intinya kami mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat bahwa apa yang dilakukan pemerintah ini dan dilaksanakan oleh Polri, bergabung dengan TNI, Satpol PP, dan Disub, dan kami juga dari Polres Tuban minta bantuan kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat dengan harapan menyadarkan masyarakat bahwa pentingnya pelaksanaan PPKM darurat ini semata-mata adalah untuk menjaga keselamatan. Tadi Mbak Yuli menyampaikan bahwa tentunya banyak pertentangan, yakin itu banyak pertentangan karena mengurangi, kami manusia juga sebenarnya secara kemanusiaan kasihan, akan tetapi ini harus dijalankan karena apa? Tujuan utama adalah keselamatan kita semuanya. Jangan sampai ada karena kemanusiaan terus kita abai. Karena apa? Siapa sih yang peduli dengan keselamatan kita kalau kita sendiri tidak peduli? Ketika kita sakit, yang paling merasakan sakit pertama adalah diri kita sendiri, keluarga, dan lingkungan yang lainnya, Pak Yuli. Terima kasih. Baik, sama-sama, terima kasih banyak Bapak Ibtu Sampir. Nah, Pak, bicara tentang tadi pertentangan, pastinya ada kendala yang selama ini juga ditemui, khususnya Bapak Ibtu Sampir dan juga petugas gabungan. Nah, ini kendala apa saja yang ditemui dari tanggal 3 hingga saat ini? Silakan, Pak Ibtu Sampir. Kendalanya adalah di awal-awal memang kita banyak menemui kendala karena mungkin masyarakat juga agak berat juga. Tadi kita sampaikan terkait dengan penghidupannya. Akan tetapi secara umum masyarakat Tuban bisa menerima, Mbak. Secara bisa menerima apa yang dilakukan oleh petugas gabungan ini karena mungkin menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh petugas ini adalah untuk keselamatan kita semua. Kita ketahui bersama bahwa tingkat konfirmasi COVID yang terjadi di Tuban ini sangat tinggi. Mungkin kalau kita di jalan-jalan sebentar ada ambulan, ada pengawalan, ambulan itu adalah korban COVID, dan kita kalau melihat ini rasanya dia merinding lah. Miris ya, seperti itu gitu loh. Karena itu kami mohon kepada seluruh warga kesadarannya. Baik, cukup Bapak ya. Nah, tentunya pendengar, kami juga membuka kesempatan untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami
Dipersilakan bisa melalui via telepon kami di 0356327590 atau juga di via telepon yang kedua di 085232444646 atau juga bisa lewat SMS dan WhatsApp kami di 082143293559. Nah, tentunya Bapak itu Sampir dan juga pendengar semuanya, kami juga sudah membuka pertanyaan atau open question kepada masyarakat dan pendengar pada media sosial kami. Sudah ada dari pendengar Roy. Saya Roy, Bapak penyintas atau mantan pasien COVID. Nah, katanya kalau mau ikut vaksin itu harus 3 bulan setelah dinyatakan negatif, Bapak. Pertanyaan saya, bagaimana dengan peraturan PPKM yang mewajibkan swab PCR negatif berbarcode dan vaksin? Kemarin saya coba tanya di RSUD Dr. Ekus Tuban. Katanya rumah sakit belum pernah membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa seorang penyintas COVID belum bisa mendapatkan vaksin. Mohon itu tanggapan dan solusinya Bapak. Barangkali ingin melakukan perjalanan, lah ini divaksin juga belum diperbolehkan, tetapi saat perjalanan juga membutuhkan itu ya. Surat vaksin. Jangan dijawab dulu Bapak, biar menjadi penasaran tentunya Mas Roy dan juga pendengar 94,6. Kita akan kembali setelah commercial break berikut ini. Inilah radio Anda, LPPR Prada Suara Tuban. Komunikasi lancar, informasi benar. Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini. Kenapa Bude? Apa aja yang gak jelas? Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya. Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati Bude. Kalau tidak, bahaya tuh. Terus, Bude harus berobat kemana nih? Tenang Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Mata Anda bermasalah, sakit katarak, mata min atau plus, rabun senja atau glukoma. Kini ada solusi terbaru, tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba dan air heksagonal yang telah lolos uji sterilisasi dari laboratorium bertaraf internasional PT Sukovindo dan dinyatakan aman karena tidak mengandung senyawa bakteri dan mikroba lainnya. Sangat cocok untuk mengatasi masalah mata Anda dengan menghindari makanan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing. Insya Allah, mata Anda akan bebas dari gangguan kesehatan. Dapatkan tetes mata Primanetra hanya di Radio Pradia Suara FM, Jalan Mastrip nomor 5A Tuban, telepon 0356 327 590, WA 0821 4329 3559. Inilah radio Anda, LPPR Prada Suara Tuban. Komunikasi lancar, informasi benar. Selama penanganan pandemi, pemerintah beberapa kali melakukan pembatasan dengan aturan yang berbeda. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar, dilanjutkan dengan PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Kemudian diteruskan dengan PPKM dengan skala mikro. Dan saat ini pemerintah melakukan PPKM darurat. Seperti apa perbedaannya? Ini penjelasan dari Emil Elistiantor Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Baik, begini, PSBB itu kan sebenarnya baku ya dulu ya. Ada peraturan Menteri Kesehatan yang menjelaskan mengenai PSBB. Begitu, dan itu menjelaskan operasionalnya dari PSBB. Nah, bedanya memang kalau PPKM ini pertama, kalau PSBB itu kan memang membatasi apa saja yang boleh beroperasi. Sedangkan kalau PPKM itu membatasi bagaimana sebuah kegiatan beroperasi. Itu bedanya. Jadi bedanya yang satu ini boleh, ini enggak. Nah, yang di PPKM rata-rata boleh tapi ada pembatasannya. Dan kini dengan melihat semakin banyaknya kasus konfirmasi disertai semakin tingginya tingkat hunian rumah sakit, pemerintah melakukan PPKM darurat. Banyak kemiripan antara PPKM darurat dengan PSBB. Karena PPKM darurat ini mendiferensiasi kegiatan menjadi esensial, kritikal, dan di luar dari esensial dan kritikal. Nah, untuk di luar dari esensial dan kritikal, pemberlakuannya relatif sama dengan PSBB. Begitu. Nah, cuman mungkin yang membedakan landasan peraturannya adalah memang ada menu yang berbeda dari PSBB. Nah, mungkin memang PPKM ini kan adalah satu paket yang komprehensif. Baik PPKM-nya maupun PPKM mikronya itu jadi satu. Dengan pemberlakuan PPKM darurat, targetnya ada penurunan kasus dan tingkat hunian pasien di rumah sakit. Radio adalah
media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. 94,6 Radio Pradia Suara FM, komunikasi lancar, informasi benar, masih bersama di program Dialog bersama Halo Polisi ya. Dan ada pertanyaan belum terjawab untuk Bapak Ibtu Sampir. Tentunya ada Mas Roy, seorang penyintas atau mantan pasien COVID yang mau ikut vaksin harus 3 bulan dulu dinyatakan negatif. Dan ketika peraturan PPKM ini mewajibkan swab PCR untuk perjalanan. Nah ini dilemanya di sini Bapak, seperti apa tanggapan Bapak Ibtu Sampir sendiri? Tadi terima kasih atas pertanyaannya Mas Roy, perhatikan partisipasinya tinggi Pak ya. Betul. Terkait dengan pertanyaan bagaimana ketika penyintas sebelum ada 3 bulan, padahal dari kedokteran mungkin belum boleh vaksin ya. Betul. Bagaimana dengan permasalahannya ketika di jalan, sementara dalam salah satu persyaratan di jalan adalah menunjukkan paling tidak vaksin Mbak ya, minimal 1 Mbak ya. Dan rumah sakit juga belum pernah membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa seorang penyintas COVID belum bisa mendapatkan vaksin ini Bapak. Nah silakan Bapak. Baik, ini memang dalam perkembangan di lapangan tentunya polisi juga tidak sesaklek itu ya. Tapi lagi-lagi untuk membuktikan bahwa orang tersebut pernah penyintas COVID sehingga ada keterkaitannya dengan vaksin. Ketika orang tersebut belum ada 3 bulan, ya buat aja surat keterangan. Kalau toh dari kedokteran belum mengeluarkan surat keterangan, insya Allah kalau di polsek, di Polres bisa memberikan keterangan itu tentunya dengan bukti bahwa dia pernah terpapar COVID sebelum 3 bulan. Tentunya insya Allah dari polsek atau Polres akan memberikan itu. Karena ini dalam rangka permasalahan yang di lapangan, sementara di peraturan jadi belum diatur. Baik, seperti itu ya untuk Mas Roy ya. Nah tentunya juga bicara tentang pelaku perjalanan domestik ini Bapak ya, untuk transportasi pribadi atau umum menunjukkan kartu vaksin minimal dosis 1, PCR H-2 khusus pesawat, antigen H-1 untuk mobil pribadi, motor, bis, kapal, kereta. Ya semoga saja untuk yang ingin menjalankan perjalanan domestiknya ini juga tahu peraturan PPKM darurat untuk saat ini. Ada tambahan barangkali Bapak Ibtu Sampir? Baik, kami akan menjelaskan juga apa yang sudah dilakukan Polres Tuban, seluruh jajarannya di polsek-polsek, bahwa mulai 2 hari yang lalu di polsek-polsek itu juga melakukan penyekatan di daerah-daerah yang menyedot mobilitas masyarakat yang tinggi. Nah, tiap malam ini dilakukan penyekatan Mbak di jalan-jalan tertentu, jalan kecamatan, di mana guna membatasi aktivitas masyarakat dalam rangka mengurangi terpaparannya COVID-19. Di samping apa yang dilakukan tersebut, Polres Tuban bekerja sama dengan Pemda dan TNI serta stakeholder yang lain, bahwa sudah 2 atau 3 hari yang lalu setiap malam mungkin jam 8, jam 20.00 itu listrik sepanjang jalan Basuki Rahmat dan Sunan Kalijogo dimatikan Mbak. Ini lagi-lagi dalam rangka mengurangi aktivitas masyarakat untuk mencegah terjadinya kerumunan sehingga penyebaran COVID-19 bisa diturunkan, yang pada akhirnya kita bisa hidup normal seperti sedia kala Pak ya. Baik. Dan itu saya berharap sekali partisipasi dari warga masyarakat Tuban. Kami tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan dari masyarakat Tuban. Bapak, ketika PPKM darurat ini sudah berjalan Bapak, katakanlah ada satu masyarakat atau juga satu milenial barangkali berkerumun ini Bapak, atau juga ketika Bapak melakukan pengamanan dan terceduklah anak-anak tersebut. Nah ini apakah juga dilakukan penegakan atau ada imbauan berapa kali baru terdapat sanksi atau bagaimana? Baik, selama ini yang kami lakukan gabungan dari polsek maupun yang di polsek maupun di Polres sendiri, ketika kita mendapati orang berkerumun, anak-anak milenial biasanya berkerumun, kita bubarkan, kita himbau agar segera bubar. Terkait dengan para pelaku usaha misalnya kafe, warung dan lain sebagainya, ketika kita dapati di atas jam 8 masih melakukan aktivitasnya, kita minta KTP-nya dan nanti diberitakan untuk datang ke Polres Tuban
dengan harapan setelah datang nanti diberikan pembinaan dan diberikan membuat sebuah pernyataan bahwa dia tidak akan melakukan aktivitas di atas jam 8 yang pada akhirnya akan menyedot masyarakat untuk datang ke usahanya. Baik, adakah satu cerita bahwa barangkali saat razia dan sudah diberikan imbauan tapi tetap aja tidak mau mengindahkan? Nah, silakan. Ada ini cerita lucu dan unik juga. Silakan. Ini khususnya di mana di depan PES itu, warung pecel rame itu ya. Dari pihak Polsek sudah berulang kali memberikan himbauan, Mbak, Bu, tolong jam 8 nanti selesai ya. Sekali diingatkan, oh iya Pak, iya Pak. Sekali lagi didatangi, Mbak, masih jualan juga. Masih jualan juga. Didatangi lagi, ya Pak, iya Pak. Hai. Masih jualan juga. Yang pada akhirnya langsung saja ditutup gitu aja. Kedengarannya disuruh ke Polsek, diberikan surat pernyataan agar tidak mengulangi lagi. Baik. Nah, tentunya di jajaran kepolisian Polres Tuban ini juga seperti halnya Mas Bupati bilang, tentunya Bapak Bupati Tuban atau Mas Bupati Tuban Aditya Halindra Fariski juga meminta kepada seluruh jajaran dalam pengamanan PPKM darurat di Kabupaten Tuban ini harus mengutamakan pendekatan persuasi, Bapak ya. Jadi tidak serta-merta menggunakan kekerasan atau gimana. Jadi untuk mengantisipasi terjadinya kelas di lapangan, ya tentunya anggota sebelum bergerak, sebelum melaksanakan aktivitasnya, melakukan operasi, melaksanakan penyekatan, anggota selalu dibekali bahwa bagaimana cara bertindak ketika menghadapi para pelanggar atau orang-orang yang biasanya protes. Selalu mengadakan pendekatan humanis, ya. Humanis. Bagaimana dengan pendekatan humanis? Bahwa anggota selalu diberikan wacana, selalu dituntut untuk selalu meningkatkan literasi, sehingga dengan literasi dan wawasan yang luas, insya Allah bisa mengendalikan emosinya sehingga tidak terjadi clash dengan masyarakat yang pada akhirnya nanti akan rugi semua, terutama dari pihak Polri nanti. Yang jelas ketika viral di masyarakat, biasanya masyarakat itu yang paling mendapat sorotan pertama adalah petugasnya. Oh, petugas pasti begini, petugas pasti begini. Baik. Karena itu jangan sampai petugas polisi bertindak taruhkan diri di lapangan. Baik, tentunya juga harus mengutamakan pendekatan persuasif untuk masyarakat ya, bagaimana baiknya untuk keberlangsungan hidup kita bersama-sama. Nah, Bapak, kembali ke hajatan ini, Bapak. Nah, ini juga ada dari PPKM darurat ini juga kebijakannya adalah mengatur 30 orang dalam hajatan pernikahan. Seperti apa, Bapak? Ini bulannya bulan baik. Ada yang bilang gitu, bulan baik tidak boleh menggelar hajatan. Kalaupun menggelar hajatan harus minim 30 orang. Nah, ini bagaimana, Bapak? Betul, ini sangat dirasakan sekali oleh para orang yang terlibat dalam bulan-bulan hajatan terutama besar. Baik pernikahan, terus hitan, itu kan bahkan kemarin saya ditanya, dan ini kami mau hajatan, kira-kira bagaimana? Ya saya sampaikan aja bahwa hajatan maksimal orang yang harus hadir adalah 30 orang, itu pun dengan prokes. Yang ketat lagi. Yang ketat. Ya, mohon dimaklumi, mohon disadari bahwa ini adalah untuk kepentingan kita bersama. Betul. Ya, sekali lagi kami mohon maaf dari pihak kepolisian, bukan berarti pihak kepolisian ingin mempersulit, tapi tujuan utama adalah kita selamat. Karena itu dukungan dan partisipasi warga tentang kesadaran itu. Baik. Semoga saja lonjakan kasus COVID-19 bisa turun, peta persebaran bisa kembali hijau, dan bisa menggelar hajatan kembali ya Bapak ya. Baik, Bapak Ibtu Sampir, kita harus break sejenak. Ada satu lagu spesial untuk Anda pendengar, dan kita akan kembali saat lagi masih dalam program Dialog Halo Polisi.